Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal-soal untuk persiapan ujian mandiri Undip, di mana bidang studi yang kita pelajari kali ini adalah soal bahasa Inggris, di mana soal yang kita tampilkan di video kali ini berasal dari soal trial ujian mandiri Undip, dan biasanya model-model soal trial ini bisa kamu jadikan referensi bagaimana soal aslinya nanti pada saat hari pelaksanaan ujian. Jadi dengan mempelajari video ini bisa kamu jadikan latihan sebagaimana nanti kalau menghadapi soal aslinya. Jadi soal bahasa Inggris itu sendiri biasanya ada beberapa model soal. Yang pertama, model soalnya seperti yang ditampilkan di layar, ada bacaan dan kita menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Model soal yang kedua adalah biasanya ada titik-titik yang kosong dan kita disuruh untuk melengkapi bacaan tersebut. Dan bagian ketiga adalah diberikan satu kalimat dan kita disuruh memperbaiki atau mencari mana grammar atau tata bahasa yang salah dari kalimat yang ditampilkan. Jadi dua model soal yang terakhir sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, nanti bisa kamu cek di link untuk soal-soal pembahasan ujian mandiri Undip. Nanti ada beberapa soal bahasa Inggris di sana, bisa kamu pelajari. Dan di soal kali ini kita bahas soal model bacaan atau teks ya. Jadi untuk mempermudah pengerjaan soalnya, karena dari soal ini satu bacaan akan diberikan 5 buah soal. Jadi mungkin untuk memahaminya ke soal-soal selanjutnya, kita akan terjemahkan dulu teksnya dengan terjemahan yang bebas ya. Jadi kurang lebih saja kita ambil artinya. Jadi kita tidak perlu menerjemahkannya sampai sebagus-bagusnya. Yang penting kita bisa memahami tiap kalimat itu intinya apa. Jadi kalau kalimat pertama disebutkan bahwa from birth to death, food is a dominant factor in our lives. Jadi kalimatnya kurang lebih dari sejak lahir sampai mati, sampai meninggal, makanan adalah faktor yang dominan dalam kehidupan kita. In a single year, dalam satu tahun, berdasarkan makanan 3 kali sehari, kebanyakan dari kita makan lebih dari 1000 meals. Meals itu berarti makanan, bukan berarti jenisnya, tapi 1000 kali. Jadi misalnya sarapan, makan siang, dan makan malam itu dihitung 3 meals seperti itu. Kemudian kalimat selanjutnya, we know that food we eat is necessary for our very being. Jadi kita tahu bahwa makanan yang kita makan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kita tahu makanan menyediakan energi baik untuk yang bernapas di malam hari dan kegiatan yang kita lakukan sepanjang hari. Kita tahu juga bahwa makanan membangun, menjaga, meregulasi otot dan tulang, syaraf dan otak, mata, rambut, dan juga seluruh bentuk fisik kita ya. Kemudian makanan juga lebih dari sekedar memberi gizi gitu ya. Karena kebanyakan dari kita juga sangat menikmati proses memakan. Makan itu membuat kita merasa aman dan bahagia. Kita menggunakan makanan sebagai bagian dari link untuk persahabatan kita ya. Biasanya kita kalimatnya kurang lebih kalau kita misalnya bersahabat dengan seseorang, kita ajak dia makan seperti itu dan sebagainya. Kemudian sebagai suatu ekspresi kesenangan selama masa liburan dan juga sebagai simbol dari kehidupan beragama. Makanan adalah bisnis terbesar di dunia. Sebagian besar dari pekerjaan yang berhubungan dengan makanan seperti menanam, memproses, dan juga mempersiapkan makanan. Di Amerika Serikat, satu orang pekerja pertanian menghasilkan makanan cukup untuk 25 orang. Tapi bayangkan semua orang yang bekerja di bidang yang memproduksi makanan, di pasar yang menjual makanan, di restoran, institusi, dan rumah yang menyediakan makanan, kita mempunyai sangat banyak makanan dan jenisnya. Kemudian soalnya adalah the word abundance in line 13. Satu masalah di sini adalah teks ini diketik ulang dari soal aslinya yang di trial dan agak sulit menyesuaikan barisnya sesuai dengan teks. Jadi kita abaikan saja baris-baris ke-13-nya ini karena kita fokuskan ke makna soalnya saja. Jadi sini ada kata abundance memiliki arti yang sama dengan. Jadi model soal seperti ini adalah model soal vocabulary. Jadi salah satu triknya hanyalah dengan cara memperbanyak kosakata kita. Jadi kalau kosakatanya tersebut pernah kita baca, pernah kita ketahui artinya, kita bisa menjawab. Dan kalau pun tidak terlalu tahu artinya, kita bisa menebak ya, kurang lebih menebak dari
bacaan yang sudah diberikan. Jadi kalau kita perhatikan tadi, sebelum kata abundance ini, dia menyangkut bahwa banyak pekerjaan yang terlibat di dalam penyiapan makanan. Artinya jumlahnya banyak. Jadi kita akan memilih arti yang terdekat dengan kalimat tersebut yang menyatakan banyak. Kita perhatikan optionnya adalah scarcity, barrenness, plethora, disturbance, dan fertility. Nah, kata-kata seperti scarcity ini artinya kelangkaan, ini artinya barrenness itu artinya kok barren itu desolate, terisolasi seperti itu. Ini plethora banyak, disturbance gangguan, fertility kesuburan. Maka jawaban yang paling tepat untuk kata abundance banyak ya, maka jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal kedua. Teksnya sama. Ini juga masalah barisnya kita abaikan saja karena seperti yang saya katakan di awal, ketikan yang naskahnya juga bukan saya yang ketik, dikirimkan dari teman kita, ada yang membantu saya untuk mengetikkan soalnya dan dikirim ke kita, dan peletakan jumlah barisnya juga berbeda. Jadi untuk menanggulangi masalah ini, kita langsung garis saja mana kalimat yang dimaksud tentang makanan yang berkaitan dengan fungsi sosial. Jadi kalau kita kenali kata kuncinya fungsi sosial, kehidupan sosial, tentunya masalah yang berhubungan dengan persahabatan, masyarakat, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, yang bisa kita garis bawahi yang ini adalah yang berkaitan dengan fungsi sosial, di mana kalau kita perhatikan yang di bagian kalimat yang di paragraf pertama umumnya berkaitan dengan kehidupan, masalah biologis ya. Jadi berkaitan dengan tulang, otot, dan sebagainya, itu masalah di kehidupan, di aktivitas biologi. Kemudian yang nomor 2 tentang perasaan, psikologi, perasaan bahagia, dan yang di kalimat yang kita garis ini adalah kalimat yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Kata kuncinya ada di friendship. Jadi friendship itu persahabatan adalah contoh kehidupan sosial kita. Jadi nanti mungkin tinggal kita hitung letaknya ini ada di baris keberapa kalau di soal aslinya. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Katanya pertanyaan adalah, which of the following is not true about the function of food? Manakah di antara pilihan A, B, C, D, E yang tidak benar tentang fungsi makanan? Dimana kalau kita perhatikan, building dan regulating ini ada disebutkan ya, building and regulates bones, nerve ya, ada. Jadi yang ini A dan B sudah pasti benar. Kemudian kita perhatikan expressing our agony. Agony ini artinya kesedihan. Kita belum menemukan, dan biasanya ini bertentangan karena di kalimat yang di paragraf kedua, enjoy, happy, itu artinya pleasure juga ya, artinya berhubungan dengan kebahagiaan, dan ini adalah berhubungan dengan mengekspresikan kesedihan kita, berarti sudah pasti salah yang di option C. Maka jawabannya adalah option C. Tapi kita perhatikan yang di option D, making our life joyful, membuat kehidupan kita bahagia, sesuai dengan kata yang saya lingkari di paragraf kedua itu benar. Kemudian expressing our enjoyment ini juga sama. Jadi kalaupun kita tidak tahu apa arti kata agony ini ya, seperti yang saya bilang di awal, kita bisa perhatikan bahwa option A dan B ini itu jelas-jelas tertulis di kalimat. Option D dan E memiliki pengertian yang sama, berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi otomatis tidak mungkin salah satu dari pilihan ini salah. Maka kita langsung bisa mengeliminasi A itu benar, B itu benar, D dan E tidak mungkin salah satunya salah, maka otomatis jawabannya kita pilih yang di option C. Teks yang sama, soal nomor 4. What is the best topic of the passage? Berarti artinya apa topik yang paling tepat tentang teks yang di atas. Jadi teks yang di atas, yang pertama, ini berhubungan dengan kehidupan kita, yaitu pernapasan, otak, cara mata, dan lain sebagainya. Jadi adalah hal yang berhubungan dengan kehidupan. Fisiologi juga yang tadi berhubungan dengan fungsi alat tubuh. Kemudian di bagian kehidupan religius ada disebutkan benar. Kemudian dalam kehidupan sosial juga tadi yang di soal yang sebelumnya friendship benar. Tetapi kalau kita perhatikan yang di option A ini juga ada disebutkan ya dalam bidang bisnis. Maka option A, option C, D, dan E benar. Artinya makanan ini memiliki banyak fungsi, dan kalau kita mau memilih topik yang paling tepat, tentunya kita tidak bisa memilih salah satu di antara yang di A, C, D, E. Karena kalau kita membahas misalnya
peran penting makanan dalam bidang bisnis. Otomatis yang paragraf 1 dan paragraf 2 tidak cocok ditampilkan. Maka untuk mencari solusinya, kita pilih adalah rangkuman dari seluruh fungsi makanan yang disebutkan. Jadi kita pilih adalah pentingnya makanan dalam kehidupan kita. Nanti kita rincikan di bidang ini fungsinya apa, di bidang ini fungsinya apa, dan di bidang bisnis fungsinya apa. Jadi yang lebih tepat adalah judulnya adalah yang di option B, The Importance of Food in Our Lives. Dengan penempatan topik atau judul seperti ini, maka bacaannya sudah bisa dirinci seperti yang tertulis ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang terakhir. Berdasarkan teks ya, berdasarkan makanan 3 kali sehari makan ya, 3 kali sehari. Kira-kira berapa makanan yang kita makan dalam waktu 2 tahun? Nah, disebutkan bahwa most of us eat well over 1,000 meals. Jadi kebanyakan dari kita makan lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000 selama setahun. Kalau kita kali 2, maka jumlah makanan yang kita makan lebih dari 2.000. Maka untuk memilih jawaban yang paling tepat, kita ambil yang di option A. Sedikit ada matematisnya, tapi kita memilih jawaban yang terbaik adalah yang di option A, 2.000 sampai 2.500. Mungkin ada yang memilih option C, 1.500 sampai 2.000 karena sama-sama angka 2.000-nya. Yang menjadi perbedaan adalah ada kata overnya. Overnya itu berarti lebih, maka jumlahnya nanti juga pasti lebih dari 2.000. Maka jawaban A sebagai opsi yang lebih baik dibandingkan yang di option C. Jadi kurang lebih demikian pembahasan soal trial ujian mandiri Undip untuk bidang studi bahasa Inggris. Semoga bisa bermanfaat dan semoga soal aslinya juga tidak jauh berbeda seperti ini, sehingga nanti kalian juga bisa menjawab soal-soal ujiannya dengan baik dan benar. Dan tentunya di akhir bisa membawa kalian menjadi salah satu yang lulus nanti di ujian mandiri Undip. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.